Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri. Tetapi bila ada pihak lain yang merugikan pihak lain, maka ya tentu saja cocok untuk saya bahas di setiap konten yang saya sajikan. Seperti itu, teman-teman ya. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas sebuah, ya masih berdasarkan kisah nyata ini teman-teman ya, bukan kisah karangan saya sendiri. Bukan abal-abal juga tentunya ya. Dan kali ini juga memang pihak yang dirugikan masih berhubungan dengan jasa pengiriman, tetapi bukan jasa pengiriman yang saya bahas kemarin. Jasa pengirimannya apa teman-teman? Ya, jasa pengiriman kali ini yang akan saya bahas adalah GNT teman-teman. Bukan JNE teman-teman ya, GNT. Bagaimana kronologinya? Mari saja langsung saya bacakan teman-teman ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam saya menyampaikan materi di konten saya kali ini. GNT teman-teman ya. Ada apa kira-kira ini teman-teman ya? Nah ini dia teman-teman. Judulnya adalah pihak JNT ceroboh dalam pengiriman paket yang rusak dinyatakan hilang. Judulnya seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini JNT ada pihak yang ceroboh dari mereka. Ya, dan di sini mengklaim dalam proses pengiriman itu paket yang rusak itu dinyatakan hilang. Judulnya saja sudah mengatakan demikian teman-teman ya. Bagaimana selanjutnya? Saya bacakan dulu ya teman-teman. Kebetulan sebelumnya saya jelaskan ya, ini kejadiannya 14 April 2023 teman-teman. Berarti masih baru sekali di bulan April tahun ini teman-teman, 2023. Jadi bukan berita lama ini ya. Jadi sangat cocok untuk saya bahas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada media konsumen sudah memuat keluhan saya ini ke pihak JNT. Pada tanggal 6 April saya melakukan pengiriman paket dari Solo tujuan Jepara. Saya sudah melakukan packing dengan aman menggunakan bubble tebal. Box kardus sudah ada lakban fragile karena memang isi paketnya handphone baru. Handphone lagi teman-teman ya. Kenapa setiap handphone itu kok selalu ada kekacauan akhir-akhir ini? Ya. Pada tanggal 7 April saya dapat info paket saya rusak. Kemasan luar tidak sesuai prosedur dan foto seperti kena air. Kalau kemasan saya nggak sesuai prosedur dari awal seharusnya saat saya kirim kenapa saya nggak ditanya. Dan menurut JNT bagaimana kemasan yang sesuai prosedur itu? Oke teman-teman, jadi di sini pihak yang merasa dirugikan adalah si pengirim teman-teman ya. Mengirim handphone dengan menggunakan jasa dari GNT, seperti itu teman-teman ya. Di sini diklaim bahwa seolah-olah pengirim itu tidak sesuai prosedur kemasannya. Dan pihak yang merasa dirugikan ini bertanya, sesuai prosedur itu yang seperti apa kira-kira? Seperti itu, tolong dijelaskan. Nanti gambarnya saya tampilkan teman-teman ya. Saya mulai chat dengan pihak JNT. Dari situ mereka lepas tangan karena menurut mereka sudah sesuai prosedur kerjanya. Telepon CSJNT pusat selalu sibuk. Komplain ke CSJNT Solo WhatsApp gak ada respon sampai sekarang ini. Jangan menyalahkan paket banyak karena secara penanganan pasti ada yang salah. Oke, ini saya tampilkan teman-teman ya. Jadi di sini kan pihak yang mengirim ini sudah menghubungi JNT tetapi sibuk. Terus kemudian juga apalagi itu WhatsApp juga tidak ada balasan yang tepat atau yang melegakan perasaan nggak paling tidak. Ketika kita misalnya dia menanyakan sesuatu, kalau kita dapat jawaban yang enak, tentu perasaan kita lega teman-teman ya. Itu sudah pasti hukum alam itu teman-teman. Saya bertanya kenapa paket yang rusak tidak dilanjutkan dikirim atau tidak dikembalikan ke pengirim. Info dari pihak JNT kalau paket rusak tidak dapat pergantian, sedangkan kalau paket hilang dapat pergantian. Saya tanya apakah dapat pergantian 100%, tidak ada respon. Hari ini dapat notifikasi. Pergantian paket hilang Anda kompensasi sebesar 150.000 sudah masuk ke saldo Anda. Waduh, 150.000 teman-teman masuk ke saldo Anda. Kompensasi. Bagaimana selanjutnya? Saya lanjutkan dulu teman-teman ya.
JNT, saya mau bertanya, apakah memang seperti itu prosedurnya? JNT, apakah Anda yakin solusi dari masalah ini benar, mengingat kompensasi saya 150.000 paket yang rusak kalau dibenerin dan dijual lagi lebih kali 150.000. Apalagi tidak ada info yang jelas, paket yang rusak ini kondisi bagaimana, layar pecah, bodi retak, atau bagaimana? Kenapa ini paket nggak dikembalikan ke pengirim? Yang saya tahu itu musibah, tapi kesannya ini seperti nggak mau rugi, malah cari untung. Saya sempat berpikir, apakah ini cara mereka untuk meminimalisir pergantian barang? Karena jika barang dinyatakan hilang, hanya akan diganti 10 kali ongkir. Padahal kan barang kan nggak hilang, ada tapi rusak, tapi ditahan sama mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini pihak yang merasa dirugikan adalah orang yang menggunakan jasa dari JNT, jasa pengiriman. Nah, kalau kemarin di JNE, itu juga handphone, teman-teman. Yang katanya, menurut artikel tersebut, itu tidak kemana-mana, masih tetap ada di warehouse. Ya, atau di JNE-nya lah, lebih tepatnya seperti itu. Kali ini, kemasannya rusak. Tapi dinyatakan hilang. Bagaimana bisa ya? Kita ukur dengan logika kita. Kalau barang rusak, itu kan nggak hilang. Cuma cacat, seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh si pengirim tadi di artikel tersebut, harusnya dikembalikan, diteruskan kepada penerima atau dikembalikan kepada pengirim. Itu kan sudah yang terbaik harusnya. Daripada sekarang barang rusak, barangnya juga nggak jelas ada di mana. Apakah diterima oleh penerima, tapi tiba-tiba dikasih kompensasi 150.000. Di sini juga pihak yang merasa dirugikan sudah mengatakan, itu barang itu kalau dibenerin lebih dari 150.000. Nah, dari sini sudah jelas-jelas ya, kita sekali lagi teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, akan selalu ada oknum-oknum yang nakal. Tidak bisa kita berdasarkan nama besar sekarang. JNT mengontrak artis grade A misalnya, sebagai brand ambassador mereka. Lantas kita akan percaya. Dengan adanya hal-hal seperti ini akan membuat kita itu semakin tidak yakin. Siapapun artis yang mendukung JNT, misalnya mereka nanti untuk memperbaiki hal seperti ini, mereka melakukan yang namanya strategi, ayo deh kita bikin iklan tentang JNT lagi, biar masyarakat itu percaya, masyarakat tidak merasa ragu, kita pakai jasa artis grade A di Indonesia ini siapa gitu. Kalau kita berkaca pada Shopee sendiri, ya, Shopee itu nggak tanggung-tanggung teman-teman. Yang pernah saya tahu adalah CR7 pernah jadi brand ambasadornya. Kemudian artis-artis Indonesia yang lain lah. Tidak perlu saya sebutkan, teman-teman juga pasti pernah mengikuti ya tentang iklan Shopee di televisi pada saat itu. Di mana televisi belum pakai ini, berganti ke digital teman-teman. Masih bisa diakses dengan antena biasa. Itu kan banyak itu iklan-iklan Shopee menggunakan jasa artis-artis yang punya grade A di Indonesia. Tapi tetap saja, seiring berjalannya waktu, terjadilah kenakalan-kenakalan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang ada di Shopee. Begitu juga dengan JNT. Nah, pada kali ini tentu sekali kita berpikir kok lagi-lagi handphone teman-teman. Kenapa sih kalau orang mengirim handphone di jasa pengiriman akhir-akhir ini? Saya tidak tahu kalau sebelumnya, karena saya berusaha untuk mengikuti berita-berita terbaru teman-teman. Kenapa kalau handphone itu kesannya rawan begitu? Kalau yang kemarin di JNE itu tertahan, tapi dinyatakan katanya hilang, diminta CCTV nggak ada. Tapi status dicek di handphone ya, barang itu keberadaannya, lokasinya itu ada di JNE, di warehouse-nya mungkin ya. Nah sekarang JNT, lagi-lagi handphone. Saya cuma di sini tidak disebutkan secara spesifik ya. Handphonenya apa, merek berapa, atau mungkin saya kelewatan, nanti bisa teman-teman lihat ya di gambar yang saya sajikan di video saya ini hari ini ya teman-teman ya. Nah kenapa kok handphone lagi? Karena handphone teman-teman ya, ini logika yang sederhana sekali. Dijualnya cepat teman-teman, ya memang harganya jatuh. Tetapi kan kalau kita berpikir harga jatuh, orang yang menjual handphone itu tidak ikut membeli, dia tidak akan rugi. Ya, saya katakan ini perumpamaan, ya. Bukan saya mengklaim memang pihak JNT melakukan kecurangan, tetapi berdasarkan artikel ini, pihak tersebut sudah curiga kepada pihak JNT, terutama kurirnya, ya. Semisal saya katakan kurir dari ekspedisi lain, saya tidak katakan JNT, ekspedisi lain yang ada di Konoha. Bukan momen aman juga teman-teman, tapi kita tetap harus secara bijak kalau bikin kontennya, tidak langsung menyudutkan juga, termasuk memang kalaupun sudah ada penuturan dari artikel online, itu tidak serta-merta kita juga berhak ya
Jangan sampai kita nanti menjadi hakim seperti itu. Kita cuma berusaha mengukur dengan logika kita. Saya lanjutkan. Ini kurir dari Konoha. Dia dapat pekerjaan, ya kan, atau hari ini job disk-nya untuk mengantar 1 unit handphone ke alamat di kota yang sama, di Konoha misal, atau mungkin ke Sunagakure misal. Terus belum sampai ke sana, tiba-tiba di jalan dia mungkin berhenti, inisiatif lah, lihat-lihat sih handphone apa. Oh ternyata handphone merek ini. Akhirnya diambil, dirusak, kemudian dijual. Misalnya handphonenya harganya 2 juta. Dijual lagi mungkin mentok-mentok dengan kondisi, ya yang dirusak kan packingnya ya, yang saya tahu itu packingnya. Dalamnya kan nggak mungkin dirusak, handphonenya nggak mungkin dibanting teman-teman. Dijual, misalnya dapat 1.300.000. Untung tidak? Ya jelas untung teman-teman, ruginya di mana? Kan dia tidak ikut beli. Benar tidak? Kecuali kita yang membeli handphone dari awal, terus kita jual lagi. Handphone awal itu, waktu kita beli di awal itu harganya 2.500.000 misalnya. Ketika kita jual harganya 1.500.000, tentu kita merasa rugi 1 juta. Tapi kalau pemakaiannya sudah lama, sudah 6 bulan pemakaian, ya mau tidak mau ikhlaskan, apalagi lagi butuh uang misalnya. Tetapi jika bagi pihak yang tidak ikut membeli, tapi menjual, tidak ada ruginya teman-teman. Mau handphone itu lakunya 500.000 misalnya, 300.000, ya sudah mau diapain? Oh dia nggak ikut keluar modal kok. Modal apa? Modal bensin, iya, sama modal nekat. Nekat untuk merusak kepercayaan dari orang yang percaya akan jasa di mana tempat mereka bekerja. Ya saya katakan di sini oknumnya, mereka bekerja di tempat penyedia jasa pengiriman, tetapi mereka merusak citra tersebut dengan kelakuan buruk mereka. Nah, hal-hal seperti ini kadang teman-teman ya. Kenapa sih kok sekarang ini ramai sekali ya hal-hal yang sifatnya itu jasa pengiriman lah, marketplace lah. Ya karena memang sekarang ini baru banyak terjadi permasalahan di situ. Kalau kemarin-kemarin pinjol, kalau pinjol gak kaget, masalahnya cuma seputar itu aja, belum bisa bayar, didatangin, diintimidasi, diancam, segala macam seperti itu sudah pasti. Dan tips tentang pinjol itu sudah sering saya kasih ketika Anda didatangi pihak debt collector, sudah jangan takut. Sudahlah, itu di semua konten atau di channel YouTuber yang lain itu juga banyak hal-hal serupa. Jadi saya juga tidak ingin terlalu banyak membahas pinjol juga, karena menurut saya ada yang lebih ahli lagi. Nah, saya coba bahas dari yang lain dengan pengukuran logika kita bersama, bukan logika saya saja, teman-teman. Ya, dari hal seperti ini kita bisa ambil pelajaran penting bahwa memang setiap kita ingin melakukan pengiriman, apalagi pengiriman barang berupa handphone teman-teman ya, atau elektronik yang lain, atau mungkin surat-surat penting, alangkah baiknya kita lebih baik sekarang itu berpikir lebih bijak lagi. Kalau memang bisa kita minta tolong orang yang kita kenal, orang yang kita percaya untuk mengirim. Tetapi kalau tidak bisa, ya sudah serahkan semuanya kepada yang kuasa. Kalau memang Anda sedang dilindungi, insya Allah kiriman Anda sampai kepada penerima. Tetapi memang Anda jika masuk dalam ranah untuk mendapatkan cobaan, ya anggaplah ini cobaan. Ya teman-teman ya. Jadi saya mengangkat video ini bukan semata-mata untuk menjelekkan pihak JNT. Karena sekali lagi saya katakan yang berbuat nakal itu ya oknum di dalamnya, pekerja-pekerja di dalamnya itu. Coba kita pikir pakai logika kita bersama ya. Masa JNT itu sengaja mau bikin rugi orang yang percaya kepada mereka? Kan nggak mungkin teman-teman. Bagaimana bisa ceritanya ya? Contoh kepada Anda sendiri. Atau misalnya kepada saya membangun usaha. Ya, usaha ini sudah saya bangun dengan modal yang besar, kemudian sudah dapat kepercayaan dari pihak masyarakat dalam jasa pengiriman barang. Terus saya bikin sistem, ayo kita rusak kepercayaan mereka. Kan jelas tidak mungkin teman-teman ya. Dilogikakan saja seperti itu. Tetapi yang memungkinkan itu terjadi adalah, nah yang di bawah-bawahnya ini loh teman-teman. Ya. Yang alasannya, aduh gaji saya ini kurang. Ya saya terpaksa melakukan ini karena untuk ini, untuk itu. Ya 1001 alasan teman-teman. Untuk melakukan kejahatan seperti itu. Ya. Baik teman-teman, sampai sini saja video saya kali ini. Semoga membawa manfaat. Dan dari kejadian ini, kita doakan semoga nanti ada penyelesaian yang baik ya dari pihak JNT kepada pihak yang merasa dirugikan tadi. Agar masalah ini tidak semakin melebar dan mendapat penyelesaian yang baik. Sehingga orang tetap percaya kepada JNT untuk menggunakan jasa pengiriman barang yang mereka sediakan dalam usaha mereka itu teman-teman. Dan saya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir, dengan kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider pribadi yang kalian gunakan. Semoga selalu membawa manfaat kepada saya dan juga kepada
teman-teman logika Bang Bro tentunya. Dan kali ini saya pamit untuk diri dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.